Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Baik teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya, dan kali ini kita akan membahas tentang part 4 untuk tema dan mapel terpadu untuk soal SKB Formasi Guru SD atau PGSD. Jadi untuk part 4 ini nanti akan ada campuran soal bahasa Indonesia, ada soal IPS, ada soal matematika, ada soal olahraga juga ada. Jadi ini adalah karena guru SD, berarti semua mata pelajaran itu masuk ya. Baik, untuk masuk yang part 4-nya ini, sebelum kita masuk ke part 4-nya, buat kalian yang belum klik tombol subscribe, silahkan klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan juga jangan lupa untuk kalian share dan juga klik tombol loncengnya supaya nanti tahu notifikasi untuk video yang terbaru baru aku upload ya. Oke, langsung aja, ini yang ada part 4, silahkan kalian juga lihat untuk part 1, 2, dan 3-nya ya. Baik, kita langsung masuk ke nomor 1. Nah, ini di sini ada kata-kata menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi geometri. Nah, berarti Anda silakan mempelajari tentang soal-soal geometri ya. Berarti ini geometri biasanya soal SMA ya. Baik, ini dari yang saya buat dari barisan geometri diketahui bahwa U3 itu 320 dan U6 40. Kemudian tentukan U8-nya ya. Jawabannya adalah berapa? A 10, C15, B20, D30 ya. Baik, kita hitung ya, karena ini sebenarnya juga mudah ya soalnya kayak gini. Baik, kita bahas sedikit. Untuk O3 berarti adalah AR pangkat 2 itu sama dengan 320. Kemudian untuk U6 nya adalah AR pangkat 5 sama dengan 40. Berarti kalau kita bagi ya, berarti AR pangkat 5 sama dengan 40 dibagi dengan AR pangkat 2 320, berarti hasilnya adalah AR pangkat 3 sama dengan 1/8 kan. Oh sorry, ini A nya hilang ya, A nya hilang, berarti R3 nya adalah sama dengan setengah, R nya setengah. Kemudian untuk mencari A berarti sama dengan kita ambil dari soal yang ini aja ya, AR pangkat 2. AR pangkat 2 sama dengan 320. Berarti nanti untuk A berarti adalah setengah pangkat 2 sama dengan 320. Berarti A nya adalah 4 dikali 320, yaitu sama dengan 1280 ya. Baik, udah ada A dan B, udah A dan R nya. Sekarang kita tinggal U8 nya sama dengan AR pangkat 7. Berarti A nya adalah 1280 dikali setengah pangkat 7 ya. Nah, berarti 1280. 2 pangkat 7 adalah 128 ya, berarti hasilnya adalah 10 ya. Oke, gampang ya. Jadi ini soal geometri, ini hanya salah satu contoh aja. Silahkan Anda pelajari lagi tentang geometri ya. Entah ini ditanyakan jumlah sukunya, entah itu nanti rasionya gitu ya. Silahkan Anda pelajari lagi. Pokoknya ini konteks menerapkan pengetahuan konseptual ini harus diperhatikan ya. Kemudian selanjutnya adalah menerapkan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi pengukuran. Nah, ini adalah pengukuran ya. Baik, nanti pengukuran mungkin jarak waktu gitu ya, mungkin bisa, tapi ini tentang volume ya. Volume 3000 liter, 300 liter, 30 liter, atau 3 liter. Berarti ini untuk menghitung volume air, volume kan rumusnya kan debit dikali waktu kan. Berarti sama dengan debitnya adalah 10 liter per menit dikalikan 30 ya. 30 ya. Berarti 300. Gampang ya. Mungkin soalnya nggak seperti ini, tapi ini tentang pengukuran. Silakan Anda pelajari tentang materi pengukuran ya. Baik itu jarak waktu, berpas-pasan, waktu berpas-pasan, kemudian waktu saling bertabrakan, bisa juga saling bertemu satu sama lain juga bisa ya kan, atau saling bersusulan juga bisa. Silakan pelajari lagi. Baik, lanjut soal selanjutnya, menggunakan pengetahuan konseptual, prosedural, dan keterkaitan keduanya dalam konteks materi statistika. Nah, statistika silakan Anda pelajari lagi ya.
Ini karena soal SD mungkin lebih gampang-gampang soalnya. Ini yang dibuat. Nah, ini kemudian ya, nilai rata-rata ulangan matematika dari 7 siswa adalah 6,5. Ketika nilai satu orang siswa ditambahkan, maka rata-ratanya menjadi 0,7. Nilai siswa yang ditambahkan adalah berapa? Nah, berarti nanti kan tinggal ditambahkan aja 7 siswa itu 7 siswa dikalikan 6,5. Karena ditambahkan berarti jadi 8 dikali 6,7. Ya kan, dikalikan berarti hasilnya adalah 53,6. Ini adalah 45,5 ya. Berarti kalau ini setelah itu dikurangi aja. Berarti 53,6 kurangi 45,5. Berarti hasilnya adalah 8,1 ya. Oke, gitu ya. Nanti Anda pelajari lagi kalau misalnya statistika, berarti mean, median, modus silakan Anda pelajari ya. Kemudian rentang juga, kalau soal SMA ada rentang, ada kuartil ya, kuartil 1, kuartil tengah, kuartil akhir juga itu dipelajari silakan. Kemudian menggunakan pengetahuan konseptual prosedural dan keterkaitannya keduanya dengan konteks materi logika atau penalaran matematika. Nah, ini logika, berarti mirip kayak apa ya? Kayak soal analogi analitis ya. Gitu. Kamu kalau ada juga nih silogisme, kemudian inverse ya, itu silakan dipelajari lagi karena di sini kuncinya adalah logika dan penalaran itu juga keluar ya. Ingkaran dari pernyataan Jakarta ibu kota RI. Berarti kalau diingkar berarti adalah bukan ya. Ada kata-kata bukan, berarti jawabannya adalah A. Oke, lanjut ya. Menentukan alat peraga dalam pembelajaran bilangan. Nah, ini peraga. Mbak Ani ingin mengajarkan kepada anak-anak kelas 1 SD tentang nilai tempat suatu bilangan, yaitu satuan, puluhan, ratusan, ribuan. Media yang tepat digunakan oleh Bu Ani dalam pembelajaran tersebut adalah apa? Ya, medianya ya ini adalah blog DNS. Ya. Lanjut ya. Mengklasifikasikan alat peraga dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Nah, ini lagi geometri dan pengukuran ya. Pak Arif ingin mengajarkan cara mengukur luas halaman sekolah dengan satuan meter. Alat peraga yang sebaiknya digunakan supaya pembelajaran menarik adalah ya, jawabannya adalah A ya, pita garis bilangan, mistar dan juga tangga garis ya. Silakan Anda pelajari tentang alat-alat ya, alat-alat atau media-media yang digunakan dalam pembelajaran ya, karena ini SD materinya sangat banyak. Kemudian menentukan alat ukur dalam pembelajaran geometri dan pengukuran. Alat ukurnya ya. Ketidakpastian yang ada pada pengukuran tunggal ditetapkan sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur yang digunakan. Jika kita menggunakan mistar atau penggaris, maka ketidakpastiannya adalah sama dengan berapa? A 0,05 cm, C 0,1 cm, B 0,01 cm, dan D 1 cm. Ya, ketidakpastiannya ya. Jawabannya adalah yang A ya, 0,05 karena sangat kecil. Tidak ada kan. Kemudian memecahkan pembelajaran IPS SD yang diberikan kasus dalam pembelajaran, peserta dapat menyimpulkan pembelajaran dalam kasus tersebut. Bu Fitri adalah guru di SD Negeri 2 Sukamakmur, mengajar di kelas beliau. Beliau memberikan pelajaran IPS dengan materi menceritakan pengalaman diri. Sebelum memulai pelajaran, anak-anak berbaris di depan kelas, kemudian diperiksa kebersihannya, terutama kuku, tangan, dan telinga. Sambil diperiksa, anak masuk ke dalam kelas satu persatu. Anak-anak diajak berdoa dan kemudian mengucapkan salam. Sebelum memberi materi, memberi motivasi kepada anak, saya bertanya, siapa tadi yang tidak mandi? Anak-anak terdiam. Mari kita nyanyikan lagu bangun tidurku terus mandi. Tidak lupa menggosok gigi. Habis mandi ku tolong ibu membersihkan tempat tidurku. Kesimpulan dari pembelajaran IPS yang dilakukan Bu Fitri adalah ya, jawaban dari C ya. Anak-anak hanya diam saja saat diberi pertanyaan dalam pembelajaran karena guru kurang memotivasi anak, gitu ya. Baik ya. Selanjutnya adalah menegaskan fokus utama kajian pembelajaran SD ya.
Hari Selasa saat di pelajaran IPS, Pak Sunarto memberikan materi pada anak-anak tentang silsilah keluarga. Waktu pelajaran ada 2 kali 35 menit. Setelah mengutarakan tujuan yang akan dibahas hari ini, Pak Sunarto mengajukan pertanyaan pada para siswa untuk mengawali pelajaran. Anak-anak tentunya kalian memiliki keluarga di rumah kan? Iya Pak, punya. Jawab semua serentak. Kemudian coba kalian sebutkan siapa saja yang di rumah kalian yang masuk dalam anggota keluarga. Ada ayah, ibu, adik, kakak, kakek, nenek, ya kan? Siswa-siswa bersahutan. Kemudian Pak Sunarto menempelkan bagan dan foto silsilah keluarga. Anak-anak mengamati sambil menyimak penjelasan dari Pak Sunarto. Ya, saya langsung aja. Apakah kalian sudah mengerti semua tentang silsilah keluarga yang sudah Papa jelaskan? Gitu kan? Sudah Pak. Nah, kalau masih ada yang kurang jelas, bingung, anak-anak boleh bertanya. Tidak ada Pak. Nah, Pak Sunarto memberikan tugas kepada siswa agar dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Sunarto yakin pasti nilai anak-anak nilainya memuaskan. Kemudian setelah semuanya selesai, pekerjaan dikumpulkan dan setelah dikoreksi ternyata hasilnya mengecewakan. Hampir 60% mendapatkan nilai hasil evaluasinya di bawah rata-rata. Nah, pertanyaannya apa kelemahan pembelajaran yang dilakukan Pak Sunarto? Kecuali ya. Ini kecuali di sini. Ya, jawabannya paling jelas adalah yang D ya, karena Pak Sunarto itu belum menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ini maksudnya untuk apa sih? Seperti itu. Ya. Baik, lanjut. Membedakan pengertian IPS dan ilmu sosial. Ya. Apa perbedaan antara ilmu sosial dengan ilmu pengetahuan sosial atau IPS? Dilihat dari tujuannya atau purposes. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Ilmu sosial diberikan di tingkat perguruan tinggi dan pengetahuan sosial di tingkat sekolah. Itu bedanya. Kemudian, mengurutkan ruang lingkup pembelajaran IPS SD. Ruang lingkup pembelajaran IPS SD yaitu adalah ya, jawabannya adalah yang B ya, manusia, waktu, sistem sosial dan budaya, kemudian perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Lanjut, mengklasifikasikan tujuan IPS dalam pembelajaran SD. Apa tujuan IPS dalam pembelajaran di SD? Ya, jawabannya adalah yang D ya, memberikan kepada siswa pengetahuan tentang pengalaman manusia dalam kehidupan bermasyarakat pada masa lalu, sekarang, dan masa yang akan datang. Baik, lanjut menganalisis nilai kegunaan mempelajari sejarah bagi siswa. Bagi siswa, mempelajari sejarah memiliki beberapa manfaat. Berikut yang bukan merupakan manfaat mempelajari sejarah bagi siswa itu adalah ya, jawabannya adalah yang B ya, menumbuhkan pemahaman peserta didik terhadap landasan sikap yang akan ditempuhnya. Ya, ini jawabannya hampir sama semua dan hampir mirip ya. Jadi benar-benar butuh konsentrasi betul. Kemudian, mengurutkan perkembangan sejarah di Indonesia. Bagaimana keadaan Indonesia setelah adanya perjanjian KMB? Ya, jawabannya adalah yang C ya, Indonesia menjadi negara serikat atau RIS. Kemudian menjelaskan hubungan pembelajaran sejarah dengan antropologi ya. Nanti ada soal kasusnya di situ. Antropologi ya. Antropologi salah satu dari ilmu sosial memiliki kaitan dan sumbangan kepada ilmu sejarah, begitu juga sebaliknya. Dalam penulisan sejarah, sejarawan tidak jarang menggunakan teori dan konsep antropologi. Berikut konsep antropologi yang sering digunakan sejarawan, kecuali ya, jawabannya adalah yang D, prasasti ya, karena tidak menggunakan prasasti ya memang. Kemudian, menemukan makna Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Eko adalah siswa kelas 5 SD Bumi Pertiwi. Pada suatu hari Pak Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Eko mendapat kelompok dengan Togar, Lucy, Intan, dan Ruli. Bagaimana sebaiknya sikap Eko? Bhinneka Tunggal Ika ya. Ya, jawabannya adalah yang D ya. Eko bersedia berkelompok dengan siapapun karena semua adalah teman. Kemudian, menggali pengamalan ya, harusnya butir-butir Pancasila. Mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan kegotong royongan merupakan pengamalan sila
Ya, yang kelima ya, gotong royong, kemudian sikap kekeluargaan itu adalah sila kelima. Kemudian mengumpulkan suku bangsa yang ada di Indonesia ya. Nanti ada suku bangsa. Bangsa Indonesia memiliki ratusan suku bangsa berserta adat dan budayanya. Masing-masing suku memiliki keunikan tersendiri yang merupakan kekayaan budaya nasional. Berikut ciri-ciri adalah salah satu suku yang ada di Pulau Jawa ya. A. Tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. B. Yang kedua, tidak diperkenankan menggunakan alas kaki. 3. Larangan menggunakan alat elektronik. 4. Pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan. Atau yang jawabannya adalah yang mana? Suku tersebut dari ciri-ciri di atas adalah suku. Ya, jawabannya yang C ya, suku Baduy. Kemudian membuktikan potensi sumber daya alam di Indonesia. Nanti ada soal kasusnya ya. Negara Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah. Salah satunya yaitu timah. Daerah yang menghasilkan lebih dari 20% timah, yaitu mana? Ya, jawabannya adalah yang A ya, Bangka, Belitung, dan Singkep. Ini PS kan? Nah, oke, langsung lanjut. ICT ya, dalam pembelajaran IPS. Pada pembelajaran IPS kelas 5 dengan materi perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah, Pak Ridwan ingin menyajikan pembelajaran yang menyenangkan dan mudah diingat serta dimengerti oleh anak didiknya. Media apa yang harus digunakan? Ya, karena ini ICT berarti adalah yang A ya, video menggunakan LCD ya. Kemudian, mempelajari sejarah setiap masyarakat menjadi lebih baik. Pernyataan tersebut adalah manfaat mempelajari sejarah dalam hal apa? Ya, jawabannya adalah yang B ya. Sejarah dapat digunakan sebagai pedoman bagi suatu bangsa. Lanjut, apakah persamaan hubungan antara sejarah dengan antropologi? Ya, jawabannya adalah yang A ya, menempatkan manusia sebagai subjek dan objek dalam kajiannya. Kemudian, Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari beraneka ragam budaya, bahasa, ras, agama, dan kepercayaan yang semuanya diikat dalam satu pedoman Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ikan dengan lambang negara Garuda Pancasila. Kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor C jawabannya ya, dengan pembahasan sebagai berikut. Kalau nomor 15 tahun 2006 itu adalah tentang BPK ya. Kalau 17 tahun 2006 itu adalah tentang Undang-Undang Kebabeanan ya, instansi jabatan ganti mengawasi, memungut, mengurus biaya masuk, biaya ekspor impor ya, itu Pabean. Kemudian kalau 38 tahun 2009 tentang Pos Indonesia itu ya. Kemudian kekayaan sumber daya alam Indonesia telah dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan bangsa Indonesia. Sebagian lainnya masih berupa potensi yang belum dimanfaatkan karena berbagai keterbatasan. Sesuai perkembangan zaman, langkah yang tepat bagi kita untuk mengolah potensi sumber daya yang ada yaitu dengan cara apa? Ya, jawabannya adalah yang C ya, mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk mendapatkan pembelajaran dan pelatihan ya, bukan kerja di sana tapi. Oke, lanjut. Lingkungan di sekitar kita terbagi menjadi dua macam, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, di mana keduanya memiliki manfaat dan tujuan yang sama, yaitu untuk apa? Ya, jawabannya adalah yang A ya, untuk memenuhi kebutuhan pastinya. Kemudian, di bawah ini bukan termasuk gejala alam biotik. Nah, ini udah masuk biologi ya, IPA. Gejala alam ya, berarti jawabannya yang D ya, karena ini gejala alam. Baik, langsung. Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan biologi pada hewan yang melibatkan perubahan penampilan fisik setelah kelahiran atau penetasan. Di bawah ini adalah contoh serangga yang tidak mengalami metamorfosis. Ya, jawabannya adalah yang A ya, belalang. Oke, lanjut. Ketika mengalami metamorfosis sempurna dalam perkembangannya pada fase berudu, bernafas menggunakan apa? Pada masa berudu. Ya, trakea nggak mungkin ya, karena ini ya, jawabannya yang insang ya, karena masih berudu. Kemudian, untuk menjaga kelestarian lingkungan, salah satunya adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan dengan tujuan apa? Ya, jawabannya adalah yang B ya, menjaga tanah dan mencegah erosi. Lanjut, limbah atau sampah terpisah menjadi sampah basah dan sampah kering. Hal ini yang paling tepat untuk mengatasi limbah sampah kering adalah dengan cara apa?
Ya, jawaban adalah yang B ya, dengan cara recycle atau didaur ulang. Baik teman-teman semua, mungkin itu dulu untuk soal mapel terpadu yang dari part 1 sampai part 4 ini sudah selesai. Silakan buat teman-teman sekalian, ini hanya kisi-kisi. Jadi kalian bisa kembangkan sendiri bagaimana soal-soal yang tadi sudah dibuat. Kalian jadikan sebagai bahan referensi, jika ada yang salah silakan diralat ya. Dan semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.